Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar anak-anak? Ya, semoga selalu sehat, tetap patuhi protokol kesehatan. Ya, anak-anak, pembelajaran pada kali ini ya, kita akan masuk pada tema 7 tentang indahnya keragaman budaya di negeriku. Ya, supaya lebih jelas, mari kita simak bersama ya. Nah, anak-anak, pada tema 7 indahnya keragaman budaya negeriku ya, tepatnya pada pembelajaran keempat, dan nantinya akan ada sedikit ulasan tentang bagaimana konflik sosial yang sedang terjadi di masyarakat. Setelah itu nanti dilanjutkan tentang keunikan pakaian adat. Kita nanti akan membahas 5 pakaian adat yang ada di Indonesia. Ya. Nah, sebelum kita belajar ya, ingat hal ini. Ayo hidup sehat dan disiplin. Yang pertama apa? Cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir dan makan makanan yang bergizi, rajin berolahraga, jauhi kerumunan, dan gunakan masker saat kalian itu keluar rumah. Dan yang paling penting, taat beribadah. Nah, dengan melakukan hal itu ya, insya Allah anak-anak itu tetap sehat dan semangat belajar ya. Dan kompetensi dasar dan indikator untuk pelajaran tema 7 pada pembelajaran 4 itu apa? Yang pertama, 3.2 anak-anak. Mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, agama di provinsi setempat. Yang kedua yaitu menyajikan hasil identifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, agama di provinsi. Nah, untuk indikator ya, anak-anak nanti bisa menjelaskan serta mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi. Setelah itu ada mempresentasikan keragaman sosial, ekonomi, budaya. Nah, dengan tujuan pembelajaran anak-anak nanti setelah mengamati video yang sudah Bapak bagikan pada link. Linknya di mana? Ya di grup WhatsApp anak-anak ya. Kalian itu nanti dapat menelaah keunikan dari setiap pakaian adat yang sudah diamati. Yang kedua, anak-anak itu nanti bisa memberikan argumentasi tindakan untuk melestarikan pakaian adat. Dan selanjutnya ya, untuk alur belajar ya, anak-anak harus sudah membuka link yang ada di grup WhatsApp kelas. Dengan membuka link, anak-anak itu nanti bisa mengamati apa toh isi dari video. Nah, selanjutnya kita nanti akan mengulas dulu dengan tema yang bernama konflik sosial. Nah, itu ada terjadi pada video 1. Nah, anak-anak kita amati video 1 bersama-sama. Keberagaman dan konflik sosial. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh keberagaman. Keberagaman yang ada di Indonesia tentunya bisa menjadi identitas bagi bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa lainnya. Keberagaman seperti keberagaman agama, ras, budaya, dan hal lainnya tentunya bisa menjadi hal positif dan hal negatif bagi bangsa Indonesia. Sekarang di Indonesia seringkali terjadi yang namanya konflik sosial, dan banyak masyarakat yang menganggap bahwa konflik sosial itu pemicu terbesarnya adalah keberagaman. Kenapa keberagaman bisa menjadi hal negatif bagi bangsa Indonesia seperti penyebab timbulnya konflik sosial tersebut? Padahal keberagaman jika dirawat bisa menjadi kekayaan bagi bangsa Indonesia. Hal itu tentunya karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai keberagaman dan konflik sosial. Oleh karena itu, topik mengenai keberagaman dan konflik sosial bisa menjadi hal yang penting dan menarik untuk dibahas. Nah, di sini apa saja subtopiknya? Mari Berikut kita adalah simak subtopik bersama-sama. yang akan kami bahas. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian keberagaman.
Keberagaman sendiri menurut Roosevelt adalah sesuatu yang given atau terberi. Jadi bukan kita yang mengusahakan atau menciptakan keberagaman tersebut, melainkan kita hanya menerimanya dan harus menjadikannya sebagai kekayaan. Dan keberagaman ini pasti ada di berbagai aspek kehidupan manusia. Di Indonesia sendiri, keberagaman disebabkan oleh adanya beberapa faktor, yaitu yang pertama, kondisi negara kepulauan. Yang kedua, letak negara Indonesia yang strategis. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Yang keempat, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Dan yang kelima, keadaan transportasi serta komunikasi. Nah, dimensi keberagaman sendiri dapat mencakup agama, suku bangsa, budaya, perbedaan gender, dan juga ras dan etnis. Nah, tantangan dalam keberagaman itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah prasangka. Prasangka adalah suatu sikap atau tindakan negatif terhadap suatu hal yang belum bisa dibuktikan kebenarannya. Contohnya Sinta tidak mau berteman dengan Alvin dikarenakan Alvin memiliki perbedaan agama dengan Sinta, di mana Sinta tidak mau berteman dengannya karena dia merasa bahwa Alvin ini agamanya mengajarkan hal yang tidak baik bagi dia. Nah, yang kedua adalah etnosentrisme. Etnosentrisme adalah suatu sikap menghormati budayanya dan menganggap budaya, bangsa maupun kelompok itu jauh lebih tinggi dibandingkan kelompok, budaya, dan bangsa orang lainnya. Nah, yang terakhir adalah stereotip. Stereotip itu ialah suatu sikap cinta terhadap kelompoknya sendiri sampai-sampai ia benci ataupun takut terhadap kelompok lain. Nah, contohnya adalah Agnes. Agnes itu dia seorang yang gelandangan. Orang-orang berpikir bahwa Agnes ini orang yang pemalas dan tidak bertanggung jawab sampai-sampai dia itu menjadi orang yang miskin. Konflik sosial adalah suatu proses sosial yang terjadi antara dua pihak atau lebih, di mana salah satu pihak berusaha untuk menyingkirkan pihak lainnya dengan cara menghancurkan atau bahkan sampai membuatnya tak berdaya. Pada umumnya, konflik yang terjadi disebabkan karena perbedaan di antara masyarakat seperti perbedaan pendapat, ideologi, budaya, atau hal lainnya yang kemudian hal tersebut dapat menimbulkan masalah dan belum ditemukan kesepakatan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hampir di semua lapisan masyarakat sering terjadi konflik, baik skala besar maupun skala kecil. Contoh skala kecilnya adalah pertengkaran saudara di antara keluarga, dan skala besarnya adalah tawuran antar masyarakat di daerah. Contoh dari konflik sosial yang pernah terjadi di Indonesia adalah konflik yang terjadi di Aceh. Kemudian ada konflik yang terjadi di Lampung, konflik yang terjadi di Yogyakarta, dan juga konflik yang terjadi di Jakarta. Nah, dalam konflik sosial terdapat beberapa faktor. Yang pertama itu adalah adanya perbedaan pendapat antar individu maupun kelompok yang menyebabkan adanya gesekan maupun perselisihan. Yang kedua itu adalah adanya perbedaan latar belakang maupun nilai-nilai moral antar individu yang menyebabkan juga perselisihan. Ketiga adalah adanya perbedaan kepentingan, di mana karena perbedaan kepentingan ini orang-orang fokus untuk mengejar tujuannya masing-masing. Terakhir adalah adanya perubahan nilai-nilai di dalam suatu masyarakat. Nah, pada konflik sosial terdapat 2 dampak. Yang pertama adalah dampak positif, yang kedua adalah dampak negatif. Nah, dampak positif itu terdiri dari memperkuat solidaritas. Nah, memperkuat solidaritas itu di mana saat ada konflik sosial ini, satu kelompok ini menjadi semakin memperkuat kesolidaritasan mereka. Yang kedua adalah mencapai kemajuan. Jadi di era peradaban globalisasi ini, mereka semakin ingin mengikuti peradaban ini sehingga mereka mencapai suatu kemajuan. Yang ketiga adalah membentuk kepribadian. Dengan adanya konflik sosial ini, mereka menjadi semakin memiliki tanggung jawab, jujur, dan memiliki rasa apa adanya juga. Nah, selanjutnya adalah dampak negatif. Yang pertama adalah keretakan hubungan antar kelompok. Nah, walaupun suatu konflik sosial telah... Nah, anak-anak, itu tadi adalah ulasan video yang pertama tentang konflik sosial. Nah, konflik sosial itu tadi bisa terjadi antara skala kecil dan skala yang besar. Nah, dari situlah anak-anak harus mampu mengamati dan mengidentifikasi ya apa isi dari video yang pertama. Ini nanti akan kita ulas pada LKPD 1 atau lembar kerja kalian yang pertama. Nah, sekarang anak-anak ya. Nah, sekarang kita bahas pada video yang kedua. Tentang apa? Yang pasti tentang keunikan pakaian adat.
Jangan sampai lupa, pembelajaran ini mengulas tentang 5 keunikan pakaian adat yang ada di Indonesia. Ya, mari kita simak video berikut ini. Nah, di sini ada keunikan pakaian adat yang ada di Indonesia. Yang pertama ada pakaian adat Bali. Yang pertama, pria memakai menutup pundak. Yang kedua, tidak menutup bahu. Yang ketiga, menyimpan bunga di telinga. Itu adalah yang pertama. Yang kedua ada pakaian adat Kalimantan Barat. Yang pertama, bahan pakaiannya dibuat dari kayu ampuru yang adanya di Kalimantan. Ya, cara membuatnya dengan dipukul di dalam air dikeringkan lalu dihias dan juga menggunakan bulu burung enggang yang ada di kepalanya itu. Nah, itu ada yang ada di Kalimantan Barat. Yang ketiga ada pakaian adat Jawa Barat. Khusus untuk pria memakai tutup kepala yang disebut dengan pindol. Yang kedua menggunakan jas khas. Yang ketiga wanita memakai kebaya dan ikat pinggang. Yang keempat memakai mahkota. Yang digelung diberi untayan bunga. Ya, itu adalah pakaian adat Jawa Barat. Dan selanjutnya ada pakaian adat Sulawesi Selatan. Keunikan yang pertama disebut baju untuk pakaian perempuan dan bala dada untuk laki-laki. Yang kedua, pria memakai penutup kepala yang disebut dengan paton rok. Yang ketiga, baju wanita tidak memiliki jahitan di lehernya. Ya, baik yang baju menggembung. Yang selanjutnya ada pakaian adat Jambi. Yang pertama, penutup kepala pria berbentuk tegak menjulang tinggi. Yang kedua, baju pria panjang lengannya itu 3/4. Yang ketiga, penutup kepala wanita disebut pesangkon. Nah, dan itulah video yang kedua yang kalian simak pada grup WhatsApp. Tadi malam kalian anak-anak sudah pelajari, ya, sudah dipelajari dan itu sudah kalian pelajari. Nah, ini adalah LKPD video yang pertama tadi tentang konflik sosial. Nah, masalah apa yang timbul pada video tersebut? Yang kedua, apakah kejadian di video tadi mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Yang ketiga, apa penyebab permasalahannya? Dan yang terakhir, apa solusi masalah yang timbul? Nah, misal tadi itu ada tawuran, ada berburuk sangka, ya. Apa toh solusinya? Nah, mari diamati videonya yang tadi dengan seksama. Yang kedua adalah LKPD diskusi yang dikerjakan secara kelompok. Harus lebih dari 1 orang, ya. Minimal ya 2 orang, ya. Yang pertama, keunikan pakaian adat Bali, pakaian adat Kalimantan Barat, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Jambi. Kalian tuh harus mampu memenuhi yang ada di LKPD yang harus sudah di-download. Di mana downloadnya? Pastinya di grup WhatsApp yang sudah Pak Chandra share. Yang terakhir, tetap semangat belajar, ya. Harus semangat belajar. Nah, anak-anak, nah, setelah itu, ya, jangan lupa patuhi protokol kesehatan, pakai masker, rajin cuci tangan, dan tentunya tetap semangat beribadah dan belajar. Sampai jumpa di lain waktu di pertemuan-pertemuan pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar. Dadah.